Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Hyundai Stargazer yang tipe Stylematic warna merah terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Hyundai Stargazer. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Yoyo di nomor 0857 2721 4140. Beliau adalah marketing untuk mobil Hyundai wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Pertama kita mulai dari dimensi. Untuk mobil Hyundai Stargazer ini memiliki lebar 1,78 meter, untuk tingginya 1,695 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 4,46 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk bergarasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 kali 2,5 meter. Supaya nantinya untuk buka tutup pintunya tidak terlalu susah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada logo Hyundai warna chrome di bagian tengah. Untuk yang tipe style ini, bagian atasnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Nah, untuk lampu LED-nya memanjang hingga ke bagian ujung. Berikutnya ke bagian lampu utama. Nah, di sini untuk bagian lampu di sini ada list warna silver. Untuk lampunya yang bagian atas menggunakan lampu sein jenis bolam. Untuk lampu utamanya di sini menggunakan lampu jenis LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Serta untuk bagian bawah di sini terdapat fog lamp. Kemudian kalau untuk bagian grill utamanya warnanya warna hitam glossy seperti ini dengan desain honeycomb. Serta untuk bagian bawahnya untuk front undercutnya ada list warna silver dengan grill bawah warna hitam juga. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini untuk tampilan samping mobil Hyundai Stargazer tipe Stylematic warna merah. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini untuk jendelanya list warna hitam top. Untuk pilar B-nya juga sama, di sini menggunakan list warna hitam top. Lalu untuk bagian bawah di sini sama, listnya warna hitam top semua. Untuk handle pintu menggunakan model tarik, covernya berwarna chrome dilengkapi dengan tombol gilas di bagian ujung. Untuk spionnya di sini menggunakan cover sewarna body dilengkapi dengan lampu sen di bagian samping. Serta kalau untuk bagian bawahnya di sini polos. Nah, berikutnya kita ke bagian velg. Untuk velgnya di sini menggunakan velg model dual tone. Untuk tipe style ini velgnya ukuran 16 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban mereknya merek Kumho. Kemudian kalau untuk ukuran bannya di sini menggunakan ukuran 205/55 R16. Untuk fitur keselamatan bagian depan sudah dilengkapi rem cakram. Untuk suspensi bagian depannya di sini menggunakan jenis MacPherson. Nah, berikutnya kita ke bagian samping. Di sini untuk set undercutnya sewarna body. Untuk mobil ini memiliki ground clearance 195 mm. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Di sini untuk kode produksinya bisa kita lihat ini produksi Indonesia. Untuk tangki BBM ada di sebelah kiri. Untuk bahan bakarnya menggunakan bahan bakar jenis bensin. Kemudian kalau untuk bagian belakang, nah di sini untuk sistem pengereman yang belakang rem standar. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis torsion beam. Nah, dari bagian samping kita lanjut ke bagian belakang. Ini untuk tampilan belakangnya. Kita lihat secara lebih dekat mulai dari bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini antenanya sudah menggunakan antena model Sharkwing. Nah, yang menarik semua tipe antenanya warnanya warna hitam glossy seperti ini. Kemudian untuk bagian belakang spot polos, di sini ada high mount stop lamp di bagian tengah untuk lampu rem. Untuk kaca belakangnya di sini polos juga. Lalu ada wiper di bagian tengah. Nah, untuk bagian belakang desain lampunya bisa kita lihat desainnya khas dari mobil Hyundai Stargazer menggunakan lampu jenis LED di bagian samping. Untuk desainnya sangat otentik. Nah, kemudian untuk lampunya ini ada lampu sen, kalau untuk samping ini ada lampu mundur. Untuk list utamanya di sini warna hitam glossy. Di bagian tengah di sini ada logo Hyundai warna chrome. Lalu untuk bagian tengah vektor ada emblem Stargazer agak besar, di sini warnanya warna chrome dengan list warna hitam glossy. Untuk fitur keselamatan yang tipe style ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bagian belakang. Lalu untuk bagian bawah di sini ada emblem style warna chrome, serta di bagian ujung di sini ada sensor parkir. Jumlahnya ada 3 titik untuk yang tipe style ini. Dan di bagian bawah di sini ada reflektor model segitiga. Untuk rear undercutnya warna silver, serta untuk ban serep lokasinya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar atau velg kaleng. Untuk penggerak mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Nah, dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian bagasi. Di sini untuk bagasinya bisa kita lihat. Nah, untuk ukurannya sangat luas. Ini kalau dimuati galon mungkin bisa sekitar 4 galon. Kalau misalnya dimuati koper sekitar 4 sampai 5 koper ukuran sedang. Kemudian untuk bagian bawahnya juga masih ada laci penyimpanan lagi.
Untuk tempat penyimpanannya sangat rapi, ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu. Untuk jok baris belakangnya juga bisa dilipat model flat, jadi bisa digunakan sebagai bagasi tambahan. Model pelipatannya 50/50. Nah, ini bisa dibuat model rata. Kalau dilipat semuanya juga bisa menjadi tempat istirahat, jadi bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Nah, mobil ini sangat fungsional. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan menuju ke interior. Kita ke baris kedua terlebih dahulu. Sebagai informasi, untuk mobil Hyundai Stargazer ini total ada 4 tipe. Tipe di bawahnya ada tipe aktif, tengahnya ada tipe trend, lalu tipe atasnya lagi ada tipe style, dan tipe tertingginya tipe prime. Jadi bisa dibilang unit yang kita review ini tipe menengah atas. Nah, kita lanjutkan ke door trim dulu. Ini door trimnya menggunakan material bahan plastik, samping juga plastik. Untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch. Lalu untuk handle pintu bagian dalam di sini warna silver. Untuk bagian depan di sini ada satu buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol. Ada tombol power window, di belakangnya ada laci penyimpanan kecil. Kemudian untuk bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim berikutnya kita ke bagian dalam. Ini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan AC double blower. Kemudian untuk bagian sampingnya di sini ada assist grip motor retract. Untuk bagian tengahnya ada lampu kabin, serta unit yang kita review ini menggunakan model captain seat, jadi joknya terpisah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini sangat aman, untuk ukuran dewasa sangat longgar. Joknya juga masih bisa sliding. Nah, ini kalau mundur paling maksimal, ini bahkan bisa buat selonjor. Jarak slidingnya sekitar 4 jari. Kalau untuk masalah lebarnya tentu saja tidak ada masalah karena mobil ini model captain seat. Kalau dimuat 2 orang masih sangat longgar. Nah, ini untuk bagian samping juga ada armrest, bisa digunakan sebagai sandaran lengan. Nah, jadi tampilannya lebih mewah. Kemudian untuk fitur fungsional di belakang sini polos, jadi belum ada laci penyimpanan. Untuk bagian tengahnya ada 2 buah slot USB, ada laci penyimpanan, dan di bagian sampingnya di sini ada laci penyimpanan atau zipper pocket. Nah, dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk jok baris ketiganya di sini kapasitasnya untuk 2 orang penumpang. Nah, karena ini merupakan yang tipe captain seat, jadi untuk akses ke belakangnya sangat mudah. Kita tinggal lewat ke baris tengah ini atau bagian tengah. Nah, ini saya ukuran dewasa, untuk masuk ke baris tengahnya juga masih cukup muat. Jadi akses keluar masuknya untuk ukuran dewasa tidak ada masalah. Nah, sekarang kita coba seperti apa rasanya duduk di baris paling belakang mobil Hyundai Stargazer ini. Nah, ini bisa kita lihat, ini untuk posisi lututnya masih sangat longgar, untuk ruang kabinnya masih sangat lega untuk mobil Hyundai Stargazer ini. Ini kalau dimuati, nah ini kita coba ke samping. Nah, ini kalau untuk posisi yang geser mundur full, bisa kita lihat untuk lututnya masih cukup aman juga. Ini untuk bagian samping di sini ada 1 buah cup bottle holder, lalu untuk bagian atasnya polos, belum ada assist grip. Sebelah kanan juga sama, di sini belum ada assist grip. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada 1 buah port outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas. Di sini ada laci penyimpanan dan 1 buah cup bottle holder lagi. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris belakang mobil Hyundai Stargazer yang tipe Stylematic warna merah ini. Dari bagian baris kedua, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris pertama. Nah, bagi yang penasaran dengan masalah AC-nya, untuk yang tipe style, tipe prime, dan juga tipe trend sudah menggunakan AC double blower. Kalau untuk yang tipe aktif masih air circulator biasa. Nah, kita lanjutkan ke baris pertama. Di sini untuk tampilan door trim baris pertama kurang lebih sama seperti baris kedua tadi. Untuk aksesnya tadi sudah menggunakan tombol keyless. Nah, di sini untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter untuk menghasilkan audio efek treble. Kemudian untuk materialnya samping menggunakan bahan plastik. Kalau untuk samping sini juga sama bahan plastik. Untuk bagian armrestnya menggunakan bahan soft touch. Untuk handle pintu bagian dalam warna silver. Untuk bagian depan ada tombol untuk pengaturan spion elektrik. Di belakangnya ada tombol folding untuk pelipatan spion. Lalu, nah ini kalau kita pencet lagi sudah otomatis buka. Di belakangnya ada central lock pengunci pintu. Kalau ini ada power window, sudah auto seat driver dan juga window lock. Ada laci penyimpanan. Dan di bagian bawah di sini ada 3 buah cup bottle holder dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian door trim sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Ini untuk tampilan dashboardnya kombinasi warna hitam dan warna grey. Untuk bagian tengahnya ini ada list warna grey, kemudian di bagian depan ada kisi AC, serta untuk bagian bawah ada laci penyimpanan. Nah, untuk yang tipe style sudah menggunakan nomor start stop engine. Lalu di bawahnya ada fuse box atau kotak sekring, serta kalau untuk tuas kap mesinnya ada di bawah sini. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Nah, sekarang kita masuk, oh ya satu lagi, tuas tangki BBM di bawah sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Di sini, nah ini untuk kuncinya sudah menggunakan kunci model keyless seperti ini. Sekarang kita coba nanti ada fitur-fitur apa saja di bagian dalamnya. Ini untuk cluster meternya sudah menggunakan model full digital. Kalau yang tipe trend tadi belum ada.
Kalau yang tipe style ini sudah lengkap, jadi tampilannya sudah model digital semua. Nah, ini untuk tampilannya ketika kita nyalakan sangat mewah, tampilannya sangat futuristik. Sudah digital semua, mulai dari RPM, kemudian ada speedometer di sebelah kanan. Lalu untuk bagian tengah ada MID, dan untuk bagian setir di sini ada lebih Hyundai warna chrome. Untuk setirnya sendiri di sini menggunakan model 4-spoke, jadi tampilannya lebih mewah. Dan di sini ada audio steering untuk pengaturan volume. Nah, yang sebelah kiri ini untuk pengaturan volume, kalau yang sebelah kanan untuk pengganti channel. Di bawahnya ada Bluetooth handsfree dan juga tombol favorit. Lalu yang sebelah kanan ini ada fitur cruise control. Nah, kemudian ini untuk pengatur kecepatannya. Kali ini ada kursor untuk pengaturan bagian MID. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper. Kemudian untuk yang sebelah kanan di sini ada tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk yang lampunya ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Jadi bisa menyala ketika memasuki tempat gelap. Nah, untuk tuasnya sendiri, untuk setirnya bisa diatur, posisinya bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, jadi memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Nah, ini untuk penguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Berikutnya kita ke bagian head unit. Untuk head unitnya sudah menggunakan model double tint touchscreen. Nah, kita akan coba ada fitur apa saja di dalamnya. Di sini tentu saja yang pertama ada radio. Berikutnya ini ada menu kiblat, ada menu ponsel, ada proyeksi ponsel atau semacam mirakas. Kemudian ada memo suara juga. Di bagian bawahnya ada radio, ada media, ada mode valet dan pengaturan. Kalau kita geser lagi, nah di sini ada buku petunjuk, mode senyap, blue link dan juga notifikasi. Jadi intinya ini sudah smartphone connectivity juga. Nah, berikutnya kita ke bagian tuas. Di sini ada untuk pengaturan pengganti channel. Kalau yang sebelah sini ada menu radio, media, favorit, dan di bawahnya di sini ada tombol power sekaligus knob untuk pengaturan volume. Untuk bagian tengah di sini ada tombol hazard, kemudian ada dua buah kisi AC di bagian samping. Kalau untuk pengaturan AC-nya sudah lengkap. Di sini modelnya model knob, jadi belum digital. Ini adalah laci penyimpanan di atasnya. Kalau untuk pengaturan AC-nya di sini ada rembusan, ada pengaturan suhu. Sebelah kanannya ada pengaturan kecepatan kipas. Lalu di sini ada tombol untuk air circulator untuk pengatur udara keluar masuk. Di bawahnya ada satu buah power outlet, bisa digunakan sebagai tempat cas, dan sampingnya ada slot USB. Kemudian untuk transmisinya menggunakan transmisi matic. Untuk maticnya matic jenis IVT, kurang lebih hampir mirip dengan CVT. Lalu selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur mode berkendara dan juga stability control. Untuk bagian tengah ada dua buah cup holder. Lalu untuk handremnya masih menggunakan motor mekanik. Untuk armrestnya menggunakan bahan soft touch sekaligus cover untuk konsol box. Nah, untuk konsol boxnya bisa kita lihat di sini sangat luas. Dari bagian tengah kita lanjut ke si penumpang depan. Untuk si penumpang depan di sini ada speaker jenis tweeter, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan si penumpang depan. Di atasnya ada laci penyimpanan terbuka, lalu di sini ada kisi AC. Ada laci penyimpanan lagi di bawahnya. Ini untuk bagian atas modelnya model soft opening. Untuk ada laci penyimpanan terbuka, kemudian untuk bagian bawah ada glove box. Untuk glove boxnya model standar. Lalu untuk bagian samping tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atasnya di sini ada assist grip motor retract. Lalu untuk sound visor sisi penumpang depan di belakangnya di sini dilengkapi dengan cermin polos belum ada covernya. Lalu untuk bagian tengah di sini lampu kabinnya model dual zone, jadi bisa dinyalakan terpisah. Ada menu blue link dan juga SOS. Lalu untuk sound visor sisi pengemudi di belakang sini polos, ada card holder. Lalu untuk sebelah kanan juga sama, masih polos belum ada assist grip. Untuk sabuk pengamannya menggunakan model fix. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Di sini untuk joknya bisa kita lihat menggunakan materialnya bahan fabric. Untuk warnanya warna hitam. Untuk bagian tengahnya kombinasi antara warna hitam dengan warna grey di bagian tengah. Nah, untuk pengaturan joknya juga cukup lengkap. Di sini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran. Kalau untuk bagian depannya di sini ada tuas untuk head adjust atau pengaturan ketinggian jok. Dan di bagian depan ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Nah, dari bagian jok sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan pada mobil Hyundai Stargazer ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke bagian kap mesinnya. Di sini kita buka bagian penyangga dulu, kita pasang penyangganya. Nah, ini untuk bagian bawah kap mesin. Di sini bisa kita lihat untuk bagian bawahnya sudah cukup rapi, jadi sudah dilengkapi, itu sudah dicat warna putih maksud kami. Yang menarik untuk yang tipe style ini juga sudah dilengkapi dengan peredam, jadi sudah lengkap. Nah, kita kembali ke masalah mesin. Untuk mesinnya ini dengan kapasitas 1500 cc, untuk tenaga yang dihasilkan cukup besar, mampu menghasilkan tenaga di angka 115 PS atau setara dengan 84,4 kW pada 6300 rpm. Untuk torsinya sendiri di angka 143,8 Nm atau setara dengan 14,7 km pada rpm 4500.
Kalau untuk fitur keselamatannya sendiri sudah lengkap, mobil ini sudah dilengkapi dengan pengereman ABS dan juga EBD. Selain itu juga ada stability control, lalu ada brake assist, dan juga untuk tanjakan sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist. Nah, yang menarik untuk fitur lain seperti stability management juga sudah ada. Ini kurang lebih fiturnya hampir sama dengan yang tipe prime. Bedanya kalau yang tipe prime airbagnya ada 6, kalau yang tipe style ini hanya ada 2 buah airbag. Tapi secara fitur kurang lebih hampir mirip. Jadi sangat cocok bagi Anda yang menginginkan mobil Hyundai Stargazer tipe tertinggi tapi dengan harga terjangkau. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk reviewnya. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Hyundai Stargazer. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Hyundai Stargazer semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan berikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.